Kemarin pagi saya nonton TV, rohani sekali ya. Sebagai warga negara yang baik, kemarin saya nonton TVRI, bukan yang lain. Saya waktu buka TV itu, ada pertandingan sepak bola, final Olimpiade, saudara. Siapa yang nonton kemarin? Anda rohani, satu di belakang situ ya, calon pendeta itu. Saya bukan orang yang gila bola, saudara. Dan tidak suka lihat dari awal sampai akhir. Saya hanya ingin hasil akhir aja taunya. Oh tahu, sudah. Pemain namanya siapa? Nggak tahu lah. Saya nonton 2 menit sebelum berakhir babak tambahan. Ya. Karena mereka main 2 kali berapa? 45 menit. Skornya 2-2, Spanyol melawan Kamerun, saudara. 2-2 lalu diperpanjang 2 kali 15 menit, menjelang 2 menit terakhir masih 2-2. Lalu saya duduk karena saya lihat kurang 2 menit. Saya rasa tidak terlalu berdosa nonton bola 2 menit, saudara. Dan akhirnya sampai peluit panjang terakhir berbunyi tetap 2-2. Detik itu kita semua tahu apa yang harus terjadi, adu penalti. Dan saya nonton dengan makin melotot, saudara. Dan pada saat diputuskan adu penalti, saya tahu satu hal, ada 2 orang yang paling kesepian di situ. Siapa mereka, saudara? Kipernya. Anda tahu? Selama 2 jam penuh mereka bermain. Si kiper ini menikmati saat yang luar biasa. Ada 10 teman siap mati menghalau bola. Supaya kalau bisa jangan dekat-dekat ke dia. Nangkep main bola. Dulu di kampung saya ikut-ikutan main bola. Tidak pernah bisa masukin gol. Lalu Anda lihat 2 jam, mereka rame-rame luar biasa. 10 orang temannya siap mati di lapangan bersama dia. Menghalau bola, harus ke sana arahnya. Dibawa ke sini goblok, pasti diganti. Langsung harus ke sana. Mereka fight, mereka berjuang, mereka mati-matian. Mereka halau bola, mereka arahkan ke gawang lawan. Dia rame, dia senang, dia ikut teriak-teriak. Kalau yang 10 ini beres semua, dia nganggur sebetulnya. Dia bisa menari, bisa break dance, bisa dangdutan di bawah mistarnya, whatever, apapun yang dia mau. Tapi begitu perpanjangan waktu tidak ada perubahan, dia mulai sadar sesuatu akan terjadi. Dan ketika peluit panjang itu dibunyikan, dia tahu sekarang seluruh beban itu ada di pundaknya. Yang 10 mau nolong. Kalau boleh, saudara. 10 pemain, cadangannya, penontonnya, tukang pijetnya, manajernya, gantungan di gawang semua. Tutup semua mistar gawangnya. Jangan sampai bola masuk pokoknya. Kalau boleh. Tapi nggak bisa. Kalau boleh, ketika lawan mau mengeksekusi tendangannya, mereka akan pegang kakinya. Kalau boleh, mereka akan berlutut di depan. Algojo ini berkata, tolong melencengkan tendanganmu. Kalau boleh. Nggak bisa. Sebagian bahkan mungkin tidak tega untuk melihat. Dan mereka tutup matanya, pura-pura berdoa. Padahal tegang dan perutnya sakit. Dan waktu itulah 2 doa yang sama keluar. Tapi satunya baik, satunya jahat. Doa yang baik berkata kalau bola ke arah gawang, biarkan temanku bisa menangkap dan menghalaunya. Doa satu berkata, biarlah kesleo kaki Algojo itu. Dan bolanya hanya muter-muter di sekitarnya. Ada doa-doa begitu yang keluar.
Anda tahu, orang itu kesepian. Ribuan pasang mata melihat ke dia. Berharap dia bisa buat sesuatu. Berharap dia bisa terbang. Berharap dia bisa bergerak seperti angin. Membaca kemana arah bola. Berharap dia bisa buat penampilan yang luar biasa. Dan di situ seluruh beban ditimpakan kepadanya. Apa yang terjadi kalau dia tidak pernah berlatih menghadapi penalti seperti itu? Kira-kira dia berteriak, curang, 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 katanya. Bubar, bubar. Terus pulang ambil kopernya, saudara. Apa yang kira-kira akan dia hadapi? Kalau kesendirian itu bukan merupakan makanan hariannya dalam latihan. Saya berdoa kita terus bisa main tim seperti ini, saudara. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang punya pergumulan yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Yang tidak bisa dibagikan kepada siapapun. Oleh karena berbagai reason tertentu dalam hidupmu. Dan di situ engkau sadar, aku sendiri sekarang. Mungkin ada orang yang mau tolong, tapi gak bisa. Dan disitulah orang yang punya kebiasaan dan kesukaan menikmati kesendirian dengan Tuhan. Dia akan keluar sebagai pemenang. Sebab dia tahu, dia tidak pernah sendiri. Amen, saudara. Mungkin kalau kipernya karismatik, dia akan berkata, Kurasyata kaya pasyanta karabata. Malaikat halau bolanya. Jadi mengucapkan kata-kata firman, malaikat berkemah di sekitarku. Jadi ini semua tempat ini penuh dengan kemah malaikat. Bolanya akan mental, tidak bisa masuk. Kirasyata karapasyanta. Ditendang dalam nama Yesus. Balik. Mungkin, saudara. Tapi itu hidup. Itu pun toh dia harus hadapi sendiri. Nangkap, saudara. Saya pernah baca di artikel surat kabar beberapa tahun yang lalu. Ketika Indonesia bertanding, ada seorang wartawan tulis bahwa di sebuah negara di Pasifik, kalau regu sepak bolanya itu akan bertanding, mereka pakai dukun. Mereka pakai jin, setan-setan, itu dipakai untuk nolong mereka. Tapi memang sampai sekarang belum ada satu pun yang juara dunia. Jadi setannya kurang pinter main bola rupanya, saudara. Bukan nolong, malah ganggu. Tidak jelas yang harus ditolong yang mana. Sendiri, saudara. Amen. Mungkin karena itulah mereka mau berkata kepada, menghimbau para dukun-dukun di Indonesia, tolonglah kesebelasan kita merebut medali emas Olimpiade. Dengan nendang seenaknya bola bisa melintir, masuk dalam tanah, keluar depan, masuk gitu. Mungkin mereka hanya itu yang kita bisa harapkan terjadi. Dan kita jadi juara dunia. Tapi kenyataan membuktikan toh mereka harus sendiri, saudara. Nangkap? Kadang-kadang kita bisa kumpul rame-rame seperti ini, tapi Anda tahu, sebetulnya aku sendiri. Tapi kalau Anda hidup seperti Yesus, Anda punya waktu pribadi dengan Tuhan, Anda akan merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Inspirasi rohani akan diberikan, pengilhaman rohani akan Anda nikmati. Dan pada saat engkau harus menghadapi apapun keputusan yang harus Anda ambil, sendiri, tidak ada orang lain bisa berbuat apapun, Anda tetap akan kuat dan berkata, aku sebetulnya tidak sendiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dan Dia bersama dengan kita. Amen, saudara. Di perjanjian lama, ada banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Mungkin saya bacakan beberapa ayat sebelum kita selesai pada pagi hari ini. Buka Ulangan 33.
Ulangan pasal 33, ayat yang ketiga. Kitab mengatakan, sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk. Lalu apa saudara? Menangkap apa? Sesuatu dari firman. Luar biasa. Pergaulan dengan Tuhan membuat engkau menangkap sesuatu dari firman-Nya. Nah, kalau ini jadi habit kita, Anda akan menikmatinya dengan Dia. Saya berdoa semua kita punya kerinduan seperti ini. Lihat contoh berikutnya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Ada seorang nabi besar yang pernah mengalami peperangan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Dan orang itu seperti Anda duga, dialah Elia. Lihat pada ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nah, dengar baik-baik saudara. Dalam saat-saat tertentu Anda tidak bisa mengharapkan dukungan dari massa. Sekalipun Anda punya kekuatan massa luar biasa, ada saatnya tiba-tiba mereka diam. Yang lebih parah dialami oleh Daud di Siklag. Di akhir dari kitab Samuel dikatakan ketika Siklag terbakar, istri mereka dibawa oleh perampok orang-orang Amalek itu, harta mereka ludes semua, Siklag dibakar. Orang-orangnya Daud begitu pahit hatinya mereka sampai tidak bisa menangis lagi. Hari itu mereka berkata, rajam Daud dengan batu. Daud sendiri. Tapi Alkitab berkata dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Coba lihat Kejadian pasal 32. Lihat pada ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ini pengalaman yang dialami oleh Yakub. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24 Anda perhatikan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Anda cek dalam bahasa Inggrisnya, digunakan kalimat he was left alone. Dia ditinggalkan sendiri. Dan sendiri dia bergulat. Dalam hidup kita, kadang-kadang keluarga tidak bisa berbuat banyak. Harta yang kita punya tidak bisa berbuat banyak. Seperti Yakub, Anda mengalami. Alkitab berkata, he was left alone. Nangkep saudara. Kalau kita tidak punya kebiasaan seperti Tuhan, kesendirianmu akan sungguh-sungguh jadi kesendirian. Tapi kalau Anda belajar sendiri dengan Tuhan, engkau akan tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Anda tahu Dia tidak sendirian, ditemani Tuhan, diajak mainan sama Tuhan semalam-malaman. Dia tidak ngalamun, dia bergulat dengan Allahnya. Dan sejak hari itu nama Yakub berubah jadi Israel. Kadang tadi saya katakan kita bisa kumpul rame-rame. Tapi ada saat-saat dalam kemeriahan banyak orang, kita sendiri. Ibu Ruth cerita dengan kami pengalaman temannya di Kamboja. Saya bersyukur bukan mereka yang mengalami, tapi ya kalau bukan mereka dan orang lain yang mengalami juga, saudara ya. Manusia itu heran. Ada rombongan, how many Korean? 34 orang Korea. Mereka terbang dengan pesawat terbang yang gak terlalu gede, saudara. 34 orang Korea, hamba-hamba Tuhan, dengan beberapa anak Tuhan yang lain, dan dengan orang-orang yang lain, mereka terbang dari sebuah kota di utara Kamboja, mereka akan terbang ke Phnom Penh.
Ini terjadi 1 hari sebelum Ibu Ruth dan Dr. Mary, you flew with the same flight? That exact, okay. Mereka terbang dengan pesawat yang sama. Tapi ini peristiwa terjadi sehari sebelumnya. Ketika pesawat itu hampir mendarat di landasan pesawat terbang di Phnom Penh, tiba-tiba dinaikkan lagi oleh pilotnya. Dan Anda tahu kalau sudah hampir mendarat turun naik lagi, ada yang tidak beres. Saya pernah ngalami terakhir mau ke Vancouver dari Semarang ke Jakarta. Itu isinya juga banyak hamba Tuhan. Saya pergi, rombongannya Anne Van Nick, 4 orang dengan saya, Pak Yusak Cipto di pesawat yang sama, Ibu Timotius Subekti dengan putrinya di pesawat yang sama. Kita tahu ada masalah di situ. Pak Yusak berkata, wah itu tadi kalau naik terus jatuh, blung kita pulang itu, haleluya katanya. Aku seneng, yang lain-lain susah. Aku seneng pulang katanya. Pulang kok jadi berita, saya berkata gitu. Nggak lucu, saya berkata. Dia ketawa, tapi kan pulang. Ya urusan saya nggak berita, pokoknya aku pulang dengan Tuhan. Nah ini begitu saudara, ini kebalikannya. Ini sudah mau turun, dinaikkan lagi. Belakangan ketahuan, bannya, rodanya tidak mau turun, tidak mau keluar. Jadi pesawat itu harus diputar lagi beberapa kali, dicoba supaya bannya itu, rodanya mau turun, supaya bisa landing, tapi nggak bisa. Lalu katanya dari pramugarinya mengumumkan, semua harus dalam posisi untuk mengalami crash di dalam. Jadi mereka harus posisi tertentu begitu ya, kalau Anda landing darurat itu Anda harus posisi begitu. Dan kalau di negara-negara sudah maju, biasanya di landasan pacunya itu disemprot dengan bahan apa itu kimia yang untuk pemadam kebakaran itu ya, dengan busa begitu, sehingga kalau sampai badan pesawat dengan aspal itu berbenturan, percikan apinya itu langsung mati ya. Nah di sana nggak punya air sabun, kan susah, kalau buat sabun dulu kan susah saudara. Mereka nggak punya, ini pesawat sudah tua banget saudara. Jadi kira-kira ya bandrek sana bandrek sini begitu. Dan mereka nggak punya itu, pengalaman 3 tahun sebelumnya, kejadian seperti itu, seluruh pesawat mati. Bukan hanya mati, mati dengan miskin. Karena orang kampung langsung datang, bukan nolong, tapi ngerampok harta benda korban. Hebat. Jadi mereka tahu ketika pramugari berkata, semua dalam posisi untuk pendaratan darurat. Anda lihat semua orang itu katanya panik dan masing-masing teriak-teriak, ada yang berdoa, ada yang ingat warisannya, ada yang segala macam. Hartanya, istrinya, gundiknya, mungkin segala macam, wah semuanya segala macam. Dan itu saat-saat itu Anda bisa ngapain saudara? Anda bisa dengan banyak orang, tapi reaksimu sangat pribadi sekali. Tapi saya dengar ada seorang yang modelnya kayak Pak Yusak rupanya di pesawat itu. Dia angkat tangannya, dia teriak berkata, Tuhan terima kasih, sebentar lagi kami akan kumpul dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Teriak begitu. Dia berkata, amin. Rodanya keluar malah saudara. Kalau siap malah nggak jadi saudara. Kalau nggak siap, kelakon tenan saudara. Reaksi orang berbeda ya. Reaksi orang berbeda. Amen saudara. Miliki kesendirian dengan Tuhan sebagai sesuatu yang pribadi, sebagai kekayaan batiniahmu. Yang kau berkata, aku tidak pernah mau akan buang ini dalam hidupku. Kalau Anda bisa nikmati kesendirianmu dengan Tuhan, kekuatan akan Dia beri dalam hidup kita. Amen. Allah tidak pernah mau kita sendiri untuk sendiri dengan Tuhan. Tapi kesendirianmu dengan Allah menentukan kemenanganmu dalam pergumulan hidupmu. Tanpa saya sengaja untuk mereka-rekakan, teman-teman di kantor akan cuplikan tulisan dari Oswald Chambers dalam renungan kita pada hari ini. Izinkan saya bacakan buat saudara. Anda bacalah apa yang ditulis di sini karena kami ambil dari tulisan Oswald Chambers yang luar biasa. Dia berkata, saya akan cuplikan beberapa kalimat. Ujian yang benar dari kehidupan rohani ialah dalam menunjukkan kekuatan untuk turun dari gunung. Kita ditempatkan di lembah dan menghadapi hal-hal biasa dalam kehidupan. Dan disitulah kita harus membuktikan daya tahan
dan kekuatan kita. Kita cenderung untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat diubahkan menjadi perkara yang berharga. Kenyataannya, peristiwa itu diubahkan menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik dari pelajaran, yaitu tabiat, karakter, watak kita. Pengalaman puncak gunung tidak dimaksudkan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Itu dimaksudkan untuk membentuk pribadi kita. Amen, saudara. Saya berdoa Anda bisa nikmati saat sendirimu dengan Tuhan. Siapa tahu satu hari Anda membutuhkannya. Dan pada waktu engkau biasa sendiri dengan Tuhan, waktu engkau harus sendiri, engkau tahu engkau tidak sendiri, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tutup Alkitabmu. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Your all. Saya masih ingat kira-kira 2 tahun yang lalu, ketika saya baru pindah ke rumah yang baru di atas, Ibu Nani yang minggu lalu menyampaikan firman di tengah-tengah kita datang ke rumah saya dengan rombongan Cirebon yang besar. Kemudian kami berdoa sama-sama di rumah itu dan dia berkata, "Pak, ada pesan Tuhan buat Anda." Dan dia berkata, Tuhan minta sediakan 1 kamar khusus untuk Bapak ini sendiri dengan Tuhan. Biasanya saya doa di kamar tidur, saudara. Tapi hari itu dia berkata ada pesan Tuhan. Tuhan mau ada 1 kamar disediakan khusus bagi dia. Dan pesannya mungkin bagi kebanyakan orang awam agak aneh, tapi buat saya tidak. Tuhan berkata, Pak, tidak sembarang orang bisa masuk keluar kamar itu. Bahkan istrimu sendiri yang harus bersihkan kamar itu, bukan orang lain. Saya lakukan pesan Tuhan itu. Kemudian akhirnya ketika Allah memberkati lebih jauh, kami beli tanah di sebelah. Saya perbesar akan rumah saya. Diharapkan 2-3 minggu lagi akan selesai total seluruhnya. Saya minta kepada teman yang membantu menggambar akan denahnya. Saya berkata, saya mau ada 1 ruang doa yang saya memang bangun sendiri di dalamnya. Lalu setelah diatur semuanya, ditentukan ini tempat untuk ruang doa. Ditaruh terpencil, saudara. Tidak dekat dengan aktivitas yang lain, tapi ditaruh terpencil. Lalu teman yang membangun ini bertanya, Pak, dalamnya mau diapain? Saya bilang, tunggu ya, saya mau doa. Saya punya idealisme tertentu, tapi belum terwujud. Saya bukan mau menyembah barang, tapi saya mau ekspresikan hati saya. Saudara tahu saya pulang dari Israel terakhir ini, bulan Juli yang lalu. 1 hari itu kami akan tinggalkan Israel dan kami akan terbang ke Yordan. Untuk berikutnya kami akan ke Yunani. Saya masih ingat kami masuk 1 toko. Di situ orang jual akan souvenir. Beberapa imam, 4 orang imam memikul akan tabut perjanjian. Anda pernah lihat enggak gambarnya? Jadi ini 4 imam dengan 1 orang bawa trompet di depan dan 4 orang ini pikul tabut perjanjian.
Sekali-sekali saya mau tunjukkan kepada Anda di depan ini. Bagus sekali. Pak Ardian juga punya tabut perjanjian. Nah, Anda tahu kalau Anda ke Israel, kalau Anda adalah hamba Tuhan, pembimbing rohaninya, diskonnya besar, saudara. Dan barang itu akhirnya kami dapat dengan harga begitu murah, ditambah berbagai macam gift pemberian dari toko itu. Karena merasa bahwa saya menguntungkan dia dengan membawa rombongan ke tempat itu, sehingga saya diberi harga khusus sekali. Nah, ketika saya lihat barang itu, tiba-tiba saya berkata, Tuhan, ini barang yang aku paling suka. Salomo bangun bait Allah begitu megah, intinya ada di ruang maha suci di mana Allah itu hadir. Lalu saya ngomong dengan istri saya mau buat inilah. Anda tidak usah tiru-tiru ya, saudara. Please, ini bukan nyembah berhala, saudara. Saya hanya mau cerita ekspresi hati aja. Saya berkata, saya mau buat replika dari tabut ini. Tidak usah utuh, tapi dari satu tampaan aja. Saya mau pasang di tembok. Dan tembok itu saya akan buat dari batu yang bentuknya kayak mesbah. Dan di dalamnya, di tengah-tengahnya saya akan pasang ini. Terus di belakangnya saya mau kasih lampu dan keluar. Ini bukan Shekinah Glory tapi lampu PLN yang keluar. Hanya sebagai hiasan, tidak lebih dari itu. Dan tadi saya beberapa hari lalu saya lihat barangnya, ini tinggal diberi warna, bagus kan. One day Anda perlu saya tunjukin fotonya. Lihat Pak, ya, kayak tour nanti saudara, nanti bayar tiket segala macam, jangan. Nah, saya tunjukin fotonya, bagus kan. Lalu saya masuk ke kamar, tadi sedang di wallpaper, saya masuk, saya bilang, Tuhan, aku mau dedikasikan tempat ini untuk Engkau. Tempat di mana kami dan keluarga kami menikmati kesendirian dengan Tuhan. Lepas dari semua aktivitas yang lain. Sendiri dengan Tuhan. Dan saya rasakan hadirat Allah begitu luar biasa. Bukan karena tempatnya saudara, tapi karena hati kita. Saya berdoa, lagu ini jadi doa kita. Engkau tarik aku mendekat kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang aku inginkan. Tidak ada yang lain yang bisa menggantikan Engkau. Untuk aku bisa merasakan akan hangatnya dekapan dari kasih-Mu. Amen.